di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Kali ini adalah video cuplikan dari debat terbuka di TV One pada tanggal 23 September 2021 yang baru lalu tentang Anies pembohong. Jadi saat itu ada dua narasumber, yaitu Andre Vincent Wenas, saya sendiri mewakili Partai Solidaritas Indonesia, bersama dengan Pak Syarif dari Partai Gerindra yang juga seorang anggota DPRD DKI Jakarta. Dan ini difasilitasi oleh TV One, dan ini adalah cuplikannya dari debat terbuka tersebut. Bang Andre, ini maksudnya apa Bang Andre bilang Gubernur DKI Jakarta pembohong? Apakah karena Formula E saja? Tapi ini bikin gaduh loh di luar Bang Andre. Iya, disebut pembohong ya karena memang berbohong. Itu faktanya. Berbohong artinya apa yang dijanjikan tidak ditepati. Itu kan sesederhana itu saja sih sebetulnya. Jadi program Formula E yang tidak terdaftar di dalam agenda penyelenggara, kemudian waktu persiapan ada pohon mahoni yang ditebang, katanya akan dirawat, bisa kembali sekarang apakah perawatannya sudah selesai apa belum. Kemudian program DP 0% yang sampai sekarang dari target 230-an ribu unit hanya ada di bawah 1.000 ya, nggak sampai 0,5%, itu sampai di mana, bahkan proyeknya pun sekarang jadi masalah di KPK, bukan? Jadi berbagai macam program itulah tentunya janji-janji yang tidak tepati itu ya sesederhana itulah definisi bohong, tidak menepati janjinya. Maka predikat itu disampaikan kepada seorang pemimpin yang tidak menepati janjinya. Dan ini harus menjadi catatan bahwa di dalam masa krisis utamanya seperti disampaikan oleh Bro Giring dengan jelas dan gamblang, perlu kejujuran dan transparansi. Terkait dengan Formula E ini kan sudah diminta oleh BPK juga bagaimana sekarang ini studi kelayakannya yang menjadi temuan dari BPK. Yang sampai sekarang juga oleh teman-teman di DPRD DKI Jakarta kan juga ditanyakan apakah layak apa tidak, kan mesti ada studinya. Apakah semua anggaran biaya itu sudah di-incurred, sudah masuk belum, termasuk bank garansi tadi yang disebutkan, komitmen fee juga diperhitungkan, tidak dikeluarkan dari perhitungan, itu kan juga belum dipenuhi. Nah kalau itu semua tidak ada, itu namanya ya sederhana aja, ya bohong itu. Saya langsung ingin menuju ke Bang Vincent. Bang Vincent merespon apa yang disampaikan oleh Bang Syarif tadi dan juga kita melihat seperti apa reaksi masyarakat DKI Jakarta khususnya atas statement dari PSI ini. PSI dibilang bikin gaduh loh Bang. Iya, harus gaduh karena memang perlu menarik perhatian, kalau nggak tidak menjadi perhatian publik kan. Tapi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bang Syarif tadi. Gaduhnya untuk PSI atau gaduhnya untuk gimana Bang? Untuk kebaikan rakyat dan untuk mencari kebenaran. Nah, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bang Syarif tadi ya. Justru apa yang disampaikan itu adalah justru menguatkan prediksi kita bahwa banyak ketidakjelasan yang terjadi mengenai Formula E, mengenai rumah DP 0% itu dari RPJMD yang 230 ribuan dikoreksi menjadi sekitar berapa tadi 14 ribu yang sudah selesai sekitar 2 ribuan. Itu pun masih 15% dari pencapaian di tahun keempat ini. Bagaimana mengenai pohon mahoni yang hilang yang sudah dirawat, apakah perawatannya sudah selesai? Bagaimana program mengenai smart budgeting versus e-budgeting yang katanya sekarang ini bisa lebih responsif. Publik belum bisa melihat itu di website tentang transparansi itu. Nah inilah justru kesempatan saya mengatakan bagi Pak Gubernur Anies Baswedan untuk menjelaskannya secara formal dalam forum interpelasi yang diundang oleh sementara ini dua fraksi, dan saya yakin fraksi lain juga punya hati nurani untuk bisa mendapatkan penjelasan tentang kebenarannya. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Jadi tidak perlu mengcounter dengan ngalor ngidul nggak karu-karuan dari manapun hanya untuk mengcounter statement dari Bro Giring. Sampaikan saja secara formal dan itu akan jelas begitu loh. Kalau disampaikan secara formal, kenapa PSI juga nggak menyampaikan secara formal, Bang Vincent, berbicara ke sosial media? Sudah disampaikan secara formal dan ya, di DPRD sudah disampaikan suaranya lewat anggota legislatif kita. Forumnya sampai secara formal diundang untuk menjelaskan dalam forum interpelasi. Oke, semuanya janji kinerja itu akan diuji, akan dievaluasi di akhir masa jabatan. Kalau kemudian hari ini dilakukan adjust, mengevaluasi dengan berangkat pada tolak ukur RPJ, ya belum tepat. Tahapan-tahapan capaian kinerja itu sudah nampak jelas menurut kami. Dan data mengatakan tidak ada janji kinerja Anies Baswedan tidak terlampaui. Sudah
mendekati berhasil. Oke. Walaupun Bang, tahun ini, 2 tahun ini kita dihadapi sudah dapat tantangan secara pandemi. kontennya sudah dapat apa yang menjadi keluhan dari PSI, apa jawaban dari DPRD dan juga tentunya jawaban dari perwakilan Gerindra yang mengusung Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi kita ingin tahu, kalau menurut Bang Syarif, apakah Bang Syarif ini sepakat mungkin dengan statement sejumlah masyarakat yang ada di media sosial mengatakan bahwa PSI mungkin membuat gaduh? Bung Andri, betul ya? Jangan pilih Anies di Pilpres 2024. Ya. Saya heran jangan pilih pembohong. Jangan pilih pembohong. Termasuk kan maksud Anies itu kan. Oke. Nah, saya ingin katakan bahwa ini adalah halusinasi. Pak Anies juga belum tentu dipastikan nyapres. Nyapres pun lewat siapa, kita nggak tahu. Logika yang dibangun adalah logika jumping. Loncat-loncat. Ujungnya sebetulnya adalah soal keberatan terhadap Formula E. Kalau keberatan soal itu, mari kita berdebat. Bukan persoalan kinerja Anies. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ingin ke Bang Vincent dulu nih sebelum ke Bang Syarif. Bang Vincent, ini nggak main-main nih. Dibilang PSI itu biar tekor asal kesohor. Akhirnya dibilang tekor. Kemudian PSI itu halusinasi. Dianggap oleh beberapa pihak seperti itu. Kemudian dianggap juga ada yang menilai bahwa PSI ini menggiring opini. Karena berbicara 2024, orang belum tahu siapa akan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini sebagai calon presiden besoknya di 2024. Meskipun memang elektabilitas menunjukkan namanya masuk ke dalam radar itu. Bang Vincent. Iya, bahwa halusinasi atau tidak itu terserah publik ya. Hanya upaya yang kita harus kerjakan adalah menyampaikan kebenaran dan mengajak, bukan menggiring dalam artian yang negatif, mengajak publik untuk betul-betul bisa mencari kebenarannya. Nah, supaya kebenaran itu bisa tercapai, ya mari kita ungkapkan sama-sama. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bang Syarif tadi tentang kritik dari kita. Bahwa itu kata disampaikan nanti setelah selesai menjabat. Justru saya mengatakan bahwa kritik atau masukan itu harus disampaikan sedini mungkin. Supaya kalau ada deviasi, itu bisa dikoreksi. Tujuan kita menyampaikan kritik itu, dan kadang-kadang mungkin agak keras, bukan kasar, itu adalah untuk memperbaiki supaya deviasinya itu bisa segera dikoreksi. Kembali kepada track yang benar, itu sebetulnya. Dan track yang benar itu sebetulnya diberikan kesempatannya supaya Pak Gubernur Anies, administrasi Pak Anies Baswedan ini bisa menyampaikan secara formal, objektif, penuh data dan kebenaran. Ingat kata Bro Giring adalah jujur dan transparan adalah kunci dalam kita mengatasi krisis. Nah, sampaikan justru karena ini sudah krisis nih, krisis dalam artian secara makro pandemi, krisis juga dalam timing jabatannya tinggal setahun. Jadi mari kita segera sampaikan apa sih yang sebetulnya terjadi dengan Formula E ini. Kapan mesti selesai itu yang namanya studi kelayakan, apakah itu bisa ditentukan layak apa tidak. Tapi kan kemudian lagi juga kapan pelaksanaannya, ada nggak agendanya, Bang. ada nggak agendanya di dalam penyelenggara itu. Gitu. Bang, tapi kalau misalnya PSI dibilang sama orang-orang di luar sana PSI itu lagi halu, Bang, kemudian juga PSI dibilang tekor, itu nggak apa-apa nih PSI-nya sendiri, Bang? Persis, banyak sekali yang positif terhadap kritik dari PSI. Itu yang kita lihat, bahwa ada buzzer tertentu dari kalangan tertentu yang mengatakan halu atau tekor segala macam. Ya, itu nanti biar publik berakal sehat lah yang akan menilai, bukankah begitu? Oke, baik. Bang, berarti saya ingin ke Bang Syarif lagi nih ya. Bang Syarif bilang tadi PSI tekor, Bang. Tapi banyak kok yang dukung PSI, Bang. Banyak kok yang satu suara dengan PSI, Bang Syarif. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Kalau menurut dari PSI sendiri, apakah Gubernur DKI Jakarta yang sekarang itu benar-benar nggak ada sisi positifnya sama sekali? Jelek aja di mata PSI, Bang Vincent. Ya, saya kira teman-teman di DPRD DKI dari PSI seringkali juga menyampaikan apresiasi terhadap hal yang patut diapresiasi. Bahwa kelebihan-kelebihan ada yang bercanda. Kelebihan Pak Anies asli banyak, kelebihan bayar, kelebihan ini segala macam. Tapi bukan soal itulah, itu kan kenyinyiran. Saya mengatakan kalau memang positif ya ada, kita harus apresiasi. Tetapi kalau memang menyimpang dari apa yang dijanjikan dan sampai saat ini masih terus menghindar untuk memberikan penjelasan, kesannya kan begitu. Itu sebaiknya segera disentikan. Jangan menghindar lagi, hadapi saja forum formal interpelasi itu. Dan saya percaya di teman-teman fraksi lain selain PDIP dan PSI itu masih banyak kok yang punya hati nuraninya sebetulnya mengatakan iya kenapa ya. Dan kita sebetulnya sangat mengharapkan mereka segera bergabung dengan gerbong
yang mengusung interpelasi, karena itu adalah forum yang bisa tidak dikapitalisasi oleh Pak Anies Baswedan untuk betul-betul bisa menjelaskan secara formal sebagai seorang leader yang berani untuk bertanggung jawab. Begitu. Singkat saja Bang Syarif sebelum menutup. Ya, tidak mungkin ada yang bergabung dengan yang disebut dengan hati nurani. Justru framing yang dibangun oleh PSI adalah ingin membatalkan Formula E, bukan interpelasi. Interpelasinya menurut saya sih hal-hal yang biasa saja. Karena itulah ada perbedaan pendapat seperti itu dikatakan Pak Anies tadi. Inilah demokrasi. Tapi tolong gunakanlah diksi-diksi yang tidak membuat pecah belah masyarakat ya. Saya pikir itu aja. Baik, terima kasih Bang Syarif, terima kasih juga Bang Vincent. Jadi setuju sudah interpelasi bersedia. ya? Baik Bang, nanti Bang kita lihat aja nanti gimana di DPR. Mohon maaf abang-abang, waktu kita sudah habis. Terima kasih Bang Syarif, terima kasih juga Bang Vincent. Semoga sehat selalu. Selamat petang abang-abang semua.